Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Milaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Ini adalah video yang saya rekam sekitar 1 bulan yang lalu. Mohon maaf karena ada masalah di komputer yang biasa digunakan untuk melakukan editing video di channel ini. Saya baru memiliki waktu dan baru sempat update mengenai cara perawatan rutin yang biasa dilakukan di kolam beton ini yang menggunakan sistem RAS. Salah satu poin penting di perawatan rutin di kolam beton ini adalah dengan melakukan pembuangan kotoran yang mengendap di jalur pipa yang menghubungkan air dari dasar kolam beton menuju lokasi filter RDF. Kegiatan ini rutin saya lakukan setiap hari di waktu pagi hari. Dengan bantuan pipa yang saya atur bentuknya seperti di video ini, pipa ini dapat membantu saya untuk membersihkan kotoran-kotoran padat yang mengendap di jalur pemipaan ini. Ini penting untuk dilakukan supaya aliran air yang dialirkan menuju filter RDF tidak terhambat. Jika kecepatan laju air menuju filter RDF terhambat oleh kotoran-kotoran yang menumpuk ini, dapat mengakibatkan aliran air tersendat. Dan di bagian akhir di area sump tank dapat membuat kerja pompa air menjadi tekor. Cara membersihkannya juga sangat mudah, cukup dengan mendorong pipa kecil ini ke permukaan pipa. Sehingga kotoran yang lengket di dinding pipa dapat terdorong dan terbawa oleh arus untuk kemudian dibuang keluar dari sistem. Ini adalah salah satu manfaat pemilihan jalur pemipaan yang terbuka, sehingga kita bisa dengan mudah melakukan bersih-bersih permukaan pipa dari kotoran yang menempel dan mengendap di sana. Dan di bagian ujung, sebelum air masuk ke filter RDF, kita bisa melakukan penyedotan supaya kotoran-kotoran ini bisa kita buang keluar dari sistem. Supaya kinerja filter RDF juga tidak terlalu berat. Kotoran-kotoran seperti ini, jika tidak dibuang keluar dari sistem, akan membuat penumpukan di dalam filter RDF. Dan lambat laun akan menyumbat kinerja penyaringan air bersih yang dilakukan oleh filter RDF. Air yang dikeluarkan dari sistem ini, saya alirkan kembali ke tanah di sekitar area kolam, untuk membantu tanaman-tanaman berkembang lebih baik. Dan juga, tanah akan melakukan filtrasi secara alami dan kembali menjadi air yang bersih yang bisa saya sedot kembali dan dimanfaatkan oleh kolam-kolam saya. Jadi, kita tidak buang-buang air secara percuma. Langkah perawatan rutin selanjutnya adalah dengan melakukan bersih-bersih di pipa-pipa SLO, supaya kotoran-kotoran yang menempel di sepanjang jalur dinding SLO bisa dikeluarkan, dan supaya tidak menjadi penyumbat aliran air dari dasar kolam menuju lokasi filtrasi. Prosesnya juga sangat mudah. Masih dengan menggunakan pipa kecil yang tadi, kita cukup dorong-dorong saja air yang ada di dalam pipa SLO, supaya gelombang airnya dapat membantu melepaskan kotoran-kotoran yang menempel di dinding SLO dan kemudian dikeluarkan dari dalam sistem. Sistem RAS adalah salah satu jenis sistem intensif untuk budidaya ikan air tawar. Tentunya pasti memiliki kegiatan rutin untuk perawatan yang harus dilakukan dalam periode tertentu. Tidak ada sistem yang bisa kita biarkan begitu saja. Semua sistem dalam budidaya perikanan masing-masing memiliki cara perawatannya sendiri, dan periode perawatannya juga disesuaikan dengan jenis sistemnya masing-masing. Langkah perawatan selanjutnya adalah proses membersihkan lapisan screen filter yang ada di dalam mesin RDF. Dalam kondisi tertentu, kotoran-kotoran halus akan terakumulasi dan lambat laun akan menyumbat pori-pori halus yang ada di dalam screen filter RDF ini. Perawatan screen filter untuk RDF ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika warna dari lapisan screen filter ini sudah mulai kecoklatan, itu adalah indikasi sudah terlalu banyak kotoran halus yang menyumbat pori-pori screen filter RDF. Kita harus membersihkannya dengan melakukan penyikatan secara lembut dan pelan-pelan, dengan menggunakan sikat gigi yang halus, agar tidak merusak dinding lapisan screen filter RDF ini. Walaupun mesin RDF bisa secara otomatis melakukan pembuangan kotoran, namun campur tangan manusia di sini masih sangat diperlukan. Secanggih apapun alat-alat penunjang budidaya, semuanya masih perlu campur tangan manusia untuk melakukan perawatan rutinnya. Jadi,
Untuk teman-teman yang merasa kalau proses maintenance atau perawatan dari semua sistem budidaya perikanan adalah sesuatu yang membosankan, maka tinggalkanlah segera impian untuk memiliki usaha di bidang budidaya perikanan. Karena sejatinya tidak ada sebuah sistem perikanan yang bisa ditinggal begitu saja dengan santai dan hanya berharap ikan akan besar dengan sendirinya hingga waktu panen tiba. Dalam contoh di video ini, mesin RDF ini saya bersihkan lapisan screen filternya dalam waktu 2 bulan sekali. Karena setelah saya perhatikan, dalam masa 2 bulan ini, dengan pertimbangan jumlah ikan yang saya budidayakan dengan jumlah yang banyak, lapisan screen filter ini sudah perlu disikat dan dibersihkan dari kotoran-kotoran halus yang menyumbatnya. Bisa dilihat di video ini juga, tampilan dari perbedaan screen filter antara yang sudah dibersihkan dibandingkan dengan yang belum disikat. Sangat jelas sekali perbedaannya. Langkah terakhir adalah memastikan setelah filter RDF kita bongkar lalu kemudian kita pasang kembali, mesin RDF ini bisa kembali bekerja secara normal, dapat berputar dan juga dapat kembali melakukan penyemprotan air secara otomatis. Selebihnya adalah dengan melakukan pengecekan di setiap komponen RDF, seperti misalnya apakah lampu UV-nya masih berfungsi, apakah lapisan dindingnya ada yang bocor, apakah ada penyumbatan kotoran, dan intinya lebih teliti untuk melakukan perawatan dari keseluruhan sistem yang akan kita jalankan. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.